admin untuk di record dan juga aktifkan fitur share screen. Oke, terima kasih. Oke, nah, mungkin sebelum kita mulai, aku mau recap ya teman-teman. Kemarin itu kita udah buat apa? Jadi kita kemarin udah belajar tentang Crazy Eight. Kita membuat Excel atau sheet Google dari desain, kemudian kita olah menjadi sebuah data ke dalam tabel. Kita buat backend-nya, kita buat database-nya, mengecek apakah database bisa terhubung atau belum. Kita membuat model sesuai dengan nama tabel. Kita run notice migration plan untuk memasukkan migrasi data ke database, dan selanjutnya membuat data yang dapat diolah. Oke, ini kan saya sambung lagi. Kemarin, oke. Oke, ini ya. Jadi silakan teman-teman untuk membuka kembali dari codingannya dari Visual Studio Code. Nah, kemarin itu kita udah belajar juga ya tentang istilah-istilah dalam programming itu seperti apa. Oh iya, kalau seandainya suaranya terdengar kurang jelas, teman-teman langsung interupsi aja nggak apa-apa ya. Oke, jadi kita udah belajar juga istilah-istilah programming yang harus teman-teman ketahui sebagai programmer, mulai dari OOP, kelas, method, parameters, IntelliSense, kemudian kenapa harus menggunakan await untuk menjalankan sebuah fungsi dari sebuah kelas, itu karena JavaScript atau TypeScript itu berjalan secara asinkronus. Dia berjalan tidak berdasarkan sequence atau urutan. Jadi kalau misalkan ini nggak pakai await gitu ya teman-teman, kemungkinan besar data dari user ini nggak akan tampil karena dia sudah keburuan untuk di return. Dengan adanya await, dia akan menunggu, tunggu nih, user mau di query dulu, baru returnnya berjalan. Oke, coba kita buka lagi ya. Kemarin itu node S, serve, min wait. Oke, karena roots di sini kita menggunakan user, kemudian controllernya kita menggunakan user controller, maka kita mengaksesnya itu localhost 3333/user. Gitu ya. Nah, ini data yang kemarin masih ada. Oke, sekarang tugas kita adalah kembali ke desain yang kemarin. Desain yang kemarin, oke ini saya coba hapus ya. Oke, di desain yang kemarin itu ada halaman pendaftaran dan juga halaman login. Bagaimana membuatnya? Nah, di Adonis sendiri itu sudah tersedia fiturnya teman-teman. Tinggal kita plug and play. Dalam arti kata tinggal kita sesuaikan aja nantinya. Di mana letaknya? Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang authentication ya. Nah, di authentication ini ada introduction. Kita menginstal dari Adonis Auth-nya gitu ya. Nah, kita bisa cek di sini kalau teman-teman mau baca secara mendetail, dia itu memiliki fitur apa aja sih, kayak gitu ya. Nah, sekarang karena kita itu membuatnya menggunakan back-end yang nanti akan diintegrasikan dengan front-end, kita fokus kepada yang API tokens, sesuai yang kita pilih kemarin. Oke, di API tokens ini ada penjelasannya, the API guard use the database back apocure access token to authenticate the user request. Jadi, kalau kita scroll lagi ke bawah, mereka akan memberikan petunjuk bagaimana caranya menggunakan sistem registrasi, sistem login, dan seterusnya. Nah, ini dia salah satu contohnya. Jadi, di sini adalah root post login gitu ya. Nah, ini langsung aja teman-teman. Kita copy bagian dalamnya aja. Gitu. Kita copy, selesai. Kemudian kita balik ke controller kita. Nah, kalau di controller kita kan adanya index, create, store, show, edit, dan seterusnya. Nah, kalau saya biasanya untuk metode
yang nggak terdaftar sebelumnya itu saya taruh paling atas. Oke, jadi kita bisa buat di sini public asing login. Seperti itu. Kemudian HTTP konteks kontrak, bisa ikutin aja yang di bawahnya. Kemudian kita tempel gitu ya. Oke. Nah, sebelum fungsi login kan pastinya harusnya ada fungsi register ya. Tapi sebelum ke situ teman-teman bisa lihat di sini ada merah-merah nih. Nah, kenapa dia merah-merah? Cannot find name request. Kita bisa view problem. Nah, cannot find name request. Kenapa bisa gitu? Karena prinsipnya seperti yang mungkin udah diajarin sama mentor-mentor sebelumnya. Dia itu tidak didefinisikan, tetapi dia itu dipanggil. Kalau kita lihat dokumentasi kembali, di sini ada nih teman-teman. Di bagian parameter, seharusnya ada kurawal, buka sampai kurawal tutup. Nah, itulah yang kita taruh di letak sini. Kayak gitu. Nah, makanya request-request ini sudah menghilang. Kemudian di sini kan ada yang merah lagi ya, get tenant dan seterusnya. Nah, ini bisa kita hapus saja teman-teman. Seperti ini. Nah, karena kan di user kita itu, kalau kita cek lagi ke bagian migration, ini ya, kita cek migration, kita kan cuma ada nama, email, password. Tapi kalau di dokumentasi itu kan kayak ada tenant ID, is delete, dan seterusnya. Nah, kita harus sesuaikan kembali. Makanya kenapa saya bilang plug and play, karena seperti itu. Dari dokumentasi yang ada, perlu disesuaikan kembali dengan apa yang kita punya. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada nih error lagi di bagian hash. Cannot find hash. Nah, di sini bisa kita lihat di dokumentasi ada import hash. Oke, kita copy, kita taruh paling atas. Kayak gitu. Nah, kemudian token. Token kenapa? Nah, token is declared but its value is never read. Artinya kita udah buat konstanta token, tapi ini mau dipakai di mana sih? Nah, ini bisa kita return sebagai token. Kayak gitu. Oke, ini untuk fungsi login ya teman-teman, untuk fungsi login. Nah, bagaimana dengan fungsi registernya? Kita bisa coba cari lagi di dokumentasi secara perlahan-lahan. Oke, mungkin di sini ada generate, tidak ada. Coba kita cari di bagian introduction. Kita lihat bagian usage-nya. Oke, rata-rata login semua ya. Kita bisa lihat. Nah, kalau misalkan nggak ada, berarti kita bisa menggunakan fitur dari Adonisnya itu sendiri. Bagaimana caranya? Nah, pertama kan teman-teman kemarin udah belajar tentang post ya. Post kayak gini. Post, di mana kita bisa menambahkan data ke dalam database. Nah, berarti dari dokumentasi yang ada bisa kita sesuaikan. Contoh di sini, ini kan metode login ya. Metode login. Saya buat lagi di sini metode daftar. Oke. Oke. Di metode daftar sama. Kita bisa lihat nih yang dibutuhkan apa sesuai desain. Nah, ternyata di desain untuk metode daftar itu ada nama, email, password. Nah, di sini kan baru ada email sama password. Berarti kita tambahin lagi di atasnya yaitu nama kayak gini. Nah, ini itu bisa dipersingkat lagi teman-teman tulisannya. Nah, kalau saya biasanya nulisnya seperti ini, cons, oke. Kemudian, atau saya kasih unjuk nilai yang bisa kita ambil ya, return request.body. Nah, kita coba return request.body agar kita bisa melihat ada nilai apa di sana, kayak gitu ya. Oke, kemarin kan teman-teman juga udah menginstal ya extension untuk hit endpoint ya. Oke, coba aku juga apa namanya install. Oke, kemarin itu namanya coba kita lihat ya. Hit endpoint using Visual Studio Code Extension. Nah, kalau kita nggak tahu, kita cari aja teman-teman. Oke, how to test REST API with Visual Studio Code. Nah, bla 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 bla.
Kita bisa cari apa nih yang ada. Oke, ini nggak ada. Coba kita cari lagi. Oh, sebutannya adalah REST client. Nah, dari sini nih. Jadi, biasanya ketika kita searching sesuatu yang mendeskripsikan sesuatu, itu akan menjadi pengetahuan untuk kita. Kita tuh jadi tahu nama, oh ternyata sebutannya adalah REST client, kayak gitu. Oke, Thunder client. Thank you, Irfan Maulana. REST client. Nah, kalau seandainya kita scroll, nah, ada banyak tuh ternyata REST client. Yang pertama, oh ada namanya REST client, kayak gitu kan. Terus kita scroll lagi ke bawah, mungkin ada nama yang lain. Jadi dari sini kita bisa memiliki banyak referensi dengan kita searching gitu ya. Misal kalau saya ketik REST client, nah di sini ada REST client, di sini ada Thunder client. Nah, fungsinya sama. Fungsinya sudah pasti sama, tampilannya juga nggak jauh beda ya. Coba kita lihat nih dokumentasi. Oke, mirip-mirip. Di sini ada juga Thunder client. Tuh. Oke, nah karena teman-teman kemarin udah download Thunder Client, jadi kita sama-sama install Thunder Client. Oke, udah terinstall. Nah, sekarang saya coba nih. Saya buka Thunder Client. Saya buat new request di sini. Kemudian saya bikin post. Postnya kemana? Nah, pertama pastikan kita itu sudah mendaftarkan roots-nya ya. Root, post. Nah, user harus diawali dengan user. Kenapa Mas Roy harus diawali dengan user? Jadi dalam konteks HTTP request itu ada sebuah teori teman-teman. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa belajar di sini nih. Untuk teorinya ya. REST API programmer zaman now. Oke. Nah, ini teori, belum praktek. Tapi teori ini memudahkan kita praktek kayak gitu. Nah, di teori tersebut dikatakan bahwasannya ketika kita memiliki sebuah resource, sebuah kumpulan, di mana di situ ada post, put, delete, dan seterusnya, kita harus mendeskripsikan resource-nya ini apa. Oh, user. Kemudian baru fungsinya apa? Oh, fungsinya adalah daftar, kayak gitu. Baru di sini kita panggil controller kita, copy aja. Kemudian kita panggil spesifik metodenya, yaitu daftar. Kayak gitu. Nah, ini kita pastikan daftar di sini namanya harus sama dengan yang di sini. Oh, kita kasih nama daftar. Kalau misal di sini kita kasih nama pendaftaran, contoh kayak gitu, maka yang di sini pun harus kita ubah jadi pendaftaran. Kayak gitu. Oke, ini kita pakai daftar aja. Oke, sekarang kita coba tes ya. Kita tes HTTP localhost 333/user/daftar. Kemudian di sini di body. Oke, di body kita pilih yang form aja biar mudah. Nah, di bagian form ini bisa kita isi tadi kebutuhannya adalah nama, misalkan Rohim. Kemudian oke saya scroll dikit. Oke, email rohim.rji26@gmail.com. Kemudian password. Oke, saya send ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke nih, teman-teman bisa lihat ya di sini bahwasannya dengan sebuah fungsi request.body, saya bisa mengambil nilai apa saja yang dikirim lewat body dari Thunder Client. Maka di sini ada nama, email, password. Ini kan sudah saya dapatkan ya. Nah, ini sama halnya ketika kita satu-satu seperti ini. Misal saya return nama gitu ya. Saya return nama. Maka yang diambil di sini adalah rohimnya karena nama di sini itu diambil berdasarkan input nama. Input nama. Input nama itu si ini. Sini. Tapi biasanya saya menggunakannya request.body. Kenapa? Jadi ada trik yang saya temukan. Jadi dengan menulis seperti ini di JavaScript
itu ada namanya destructuring object. Jadi karena kita sudah tahu nilai yang dihasilkan, kita bisa mengambil nilainya di sini. Cons, nama, email, password. Kayak gini. Nah, semisal saya komen teman-teman, saya jelasin tentang destructuring object. Semisal saya ini return nama, email, password. Kayak gitu. Nama dulu deh. Oke. Saya send. Tuh, hasilnya sama kan? Penulisannya lebih singkat, cuman seperti saya return email, saya send. Nah, kan dicoba saya post email, di mana email ini itu sudah terdaftar ya sebelumnya di sini. Nah, dia 500 internal server error. Coba kita lihat resultnya. Oke, 500 internal server error. Kenapa? Karena ini sudah terdaftar emailnya. Nah, kalau seandainya teman-teman mau custom errornya seperti apa, kita bisa menggunakan metode itu first seperti ini. Jadi di sini kita cek if user itu ada, berarti buat if user itu, oh sorry, if user itu ada, berarti user itu terdaftar, maka kita bisa return response, oke, misalkan message-nya, nah kalau misalkan di sini coba saya return, email belum terdaftar. Oke, jadi kalau seandainya udah terdaftar, dia akan masuk sini. Kalau belum terdaftar, dia akan ke sini. Oke, misal saya daftarin .co, send. Nah, email belum terdaftar. Berarti codingan kita sudah berjalan ya. Untuk mengecek apakah user untuk pendaftaran ini sudah terdaftar atau belum. Nah, jika belum terdaftar, apa yang kita lakukan? Kita bisa kasih komen lagi nih. Kita akan membuat, kita akan menyimpan user pendaftar ke dalam database. Oke, untuk menyimpan teman-teman masih ingat ya, await user dot create. Kemudian kita masukkan objek-objeknya. Di sana ada nama, email, password. Tapi sebelum itu jangan lupa coba teman-teman cek modelnya masing-masing. Di sana kan ada model user ya. Nah, seperti ini. Nama belum terdaftar. Oke, kalau teman-teman ingat ya, nama itu belum terdaftar. Jadi kita daftarin dulu, add kolom, buka kurung, public, nama, string. Kayak gitu. Ini untuk mendaftarkan apa yang kita punya di migration kita, di database, migration, users. Nah, ini kan ada nama, email, password. Kita sesuaikan. Nama, email, password. Oke, baru di sini kita bisa menyimpan datanya. Nama, kita isi dengan nama yang kita ambil dari sini. Oke, mungkin saya coba color theme-nya jadi warna dark ya. Oke, biar kelihatan beda warnanya. Nama itu diambil dari sini. Kemudian email, kemudian password. Nah, password kita simpennya nggak mungkin nilai si password ini ya. Tapi kita harus di hash. Nah, di sini kan ada verify password ya. Nah, kita bisa menggunakan await hash. Hash itu memanggil fungsi yang ada di atas. Kemudian dot. Nah, di sini ada nih, ada application, extend, fake, is fake, dan seterusnya. Nah, kayaknya yang paling sesuai itu make ya, karena kita ingin membuat. Oke, make, buka kurung. Apa yang dibutuhkan? Make itu membutuhkan value string. Nah, value stringnya itu apa sih? Password. Nah, dalam fungsi pendaftaran, kita itu nggak perlu ngecek password ya. Password itu sudah ada atau belum, berarti kita bisa hapus.
Oke, kemudian selanjutnya kita ingin mengenerate token dari user yang terdaftar. Berarti di sini kita bisa buat cons user terdaftar. Contoh kayak gitu. Kemudian user terdaftar ini kita generate ke dalam sini. Kayak gitu. Makanya kita simpan. Nah, sekarang kita cek apakah fungsi untuk pendaftaran ini sudah berjalan atau belum. Kalau sudah berjalan, pasti dia akan masuk sampai ke token ini. Kalau berjalan, dia akan error. Coba kita tes. Kita daftar, misalkan di sini ada Budi. Budi kayak udah didaftarin juga ya kemarin. Oh ya, Budi udah ada. Misalkan misal dava@gmail.com, passwordnya password. Kita send nih. Set. Nah, ternyata ada error. Nah, errornya ini apa? Coba kita baca pelan-pelan. Langsung ke bagian intinya ya. Oke, nah ini dia. Ini biasanya itu ada tampilan resultnya ya. Oke, kayaknya nggak ada. Nggak apa-apa. Modul require. Nah, di sini kan ada modul require, not internal request detail, request HTTP connection header, bla bla bla. Oke, singkat ceritanya gini teman-teman. Kita kalau baca ke dokumentasi lagi, nah ini pentingnya membaca dokumentasi ya. Oke, untuk API token sini dia itu PHC ya. Di introduction kalau nggak salah. Oke, PHC 2 Argon. Itu di bagian dokumentasi ada yang diminta di sini. Makanya dia bilang di sini object define export bla bla bla. Modul require, Node.js require. Nah, oke, show all frame dan seterusnya. Oke, nah jadi untuk menjalankan atau untuk menggunakan perintah dari si hash, itu ada yang perlu kita install lagi. Apa yang perlu kita install? Yaitu phc2 argon. Oke, phc2 argon. Sebetulnya ada di dokumentasinya, cuman saya lupa letaknya di mana. Saya pengen nunjukin teman-teman bahwasanya salah satu pentingnya dalam membaca dokumentasi, karena ada kekhawatiran kita kelewatan nih. Mana ya yang belum ke-install gitu. Makanya kalau seandainya teman-teman punya waktu senggang, biasakan teman-teman untuk membaca aja. Apa nih yang ada di sini nih? Kayak gitu. Oke. Oke. Nah nih ya, hashing ya. Nah, nah ini dia. Alhamdulillah ketemu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kan ada hashing ya. Adonis.js hash module allow you to hash backrib or argon 2. Kita ke bawah. Nah, di default hashernya ini mau bagaimana? Nah, makanya kita harus install tuh. Itu makanya memang untuk pemula, untuk membaca dokumentasi sepertinya agak-agak berpikir keras kayak gitu. Makanya perlu ada panduan kami sebagai mentornya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh nggak capek dalam mencari gitu kan. Waduh, ini dokumentasinya kemana? Nah, ini dia ya. Hash make user password. Tuh, kayak gitu. Oke. Kalau ada error, nggak usah pusing, kita cari sama-sama. Nah ini dia. Ini sebenarnya udah ada ya di terminal ya. Tadi kita pusing-pusing ngelihat di mana? Di request ini ya. Susah ngelihatnya. Kita lihat aja nih di terminal. Oke, misal saya coba generate error lagi ya. Saya matiin servernya, Ctrl C. Nah, saya send lagi nih. Seret. Nah, maka di terminal pun nanti akan generate errornya juga untuk menampilkan kepada kita. Oke. Set, kita cancel dulu. Mungkin dia agak lama processingnya. Localhost 3333 user daftar. Coba ya. Nah, ini dia nih. Kode modul not found error 500. Kenapa? Cannot find modul PHC Argon 2. Nah, sebenarnya ini udah jawaban nih.
tanpa kita lihat dokumentasi pun ini sudah menjadi jawaban. Nah, ini kita bisa copy. Nah, kita bisa copy, kemudian kita buka Google, teman-teman. Nah, jadi kalau ada error, nggak usah panik. Nah, kita buka, apa nih jawaban dari orang-orang. Nah, kita belum install untuk Argonnya. Berarti kita copy aja nih. npm install phc argon 2. Gitu. Set. Oke. Oke. Nah, ini udah selesai nih. Coba kita run lagi ya, node serve minw untuk menjalankan si server kembali. Oke. Ini kita tutup terminalnya biar penglihatan kita luas. Kita send lagi. Set. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang coba nih kita cek datanya tuh udah masuk atau belum ya. Oke, di sini kita ada nih method get kita ya. Set. Nah, Rohim, Budi, dan Dava. Kalau misalkan data yang sama, email yang sama saya daftarkan lagi, email sudah terdaftar. Ketika saya refresh, nah berarti aplikasi kita sudah terjaga dan sudah aman ya teman-teman. Artinya kita bisa simpulkan pendaftaran sudah berhasil. Selanjutnya, bagaimana dengan login? Oke, kita tes nih. Slash login. Oke, dengan email yang sama, tapi di login itu kan nggak perlu kolom nama ya. Ini bisa kita matikan. Atau bisa kita hapus sekalian. Oke, kemudian kita klik send. Nah, 404 not found. Kita lihat lagi di sini. Ada apa permasalahannya? Oh, ternyata kita coba lihat di roots. Kita belum mendaftarkan. Makanya dia errornya 404. 404 ini artinya tidak ditemukan ya teman-teman. Not found. Berarti kita daftarin dulu. root.post user/login. Oke. Users controller login. Oke. Kemudian jangan lupa di user controllernya namanya tadi apa ya? Ini ada daftar. Di sini ada login. Nah, ini bisa kita rapikan lagi ya teman-teman menjadi lebih singkat kayak tadi. Cons, email, password, kemudian request.body. Kemudian ini bisa kita hapus. Kemudian bisa kita sesuaikan lagi apa yang perlu kita sesuaikan. Contoh ini. Ini kita sesuaikan misalkan password Anda salah. Kayak gitu. Kita ubah bahasa Indonesia ya. Oke, kemudian ini bisa kita coba ganti ya. First, contoh di sini if user itu tidak ada, ya kan? Eh, kan kalau didaftar kan kita ngecek kalau user terdaftar. Kalau di sini kita ngecek user jika tidak terdaftar. Baru kita return response not found. Oke, nah Mas Rohim bisa tahu ini not found, ini unauthorized itu dari mana? Kembali lagi teman-teman, itu dari dokumentasi. Di sana itu ada bagian respons. Respons, ini dia. Nah, kita scroll ke bawah, nanti ada penjelasannya. Oke. Mana ya 404 contoh. Oke. Nah, jadi um, response class coba not found ya, not found. Atau response dot. Oke, di sini ada send, lazy response. Oke, terus response header enggak, kita nggak butuh itu. Response status. Nah, ini udah mendekati. Nah, cukup banyak yang emang didokumentasi. Nah, ini dia. Abort lah salah satu contohnya. Jadi di sini ada abort exceptions. Nah, teman-teman bisa cek nih di sini kalau nggak salah.
Nah, jadi di situ tuh ada respons apa aja sih kayak gitu. Atau simpelnya kita bisa lihat nih. Ini kan respon kalau kita klik kontrol, bisa kita klik ya teman-teman. Kemudian bisa kita cek lagi. Nah, di respons ini ada apa? Kita bisa cari respons kontrak. Dia masuk ke mana? Ke bagian respons. Nah, di sini ada lazy, ada finish, is pending, dan seterusnya. Nah, jadi memang banyak sekali kalau seandainya kita bahas satu-satu atau secara mendasar itu waktunya pasti akan sangat panjang, teman-teman. Jadi kita langsung fokus kepada praktiknya aja. Oke, login. Ini udah selesai ya, login. Udah kita ubah tadi, oh sorry, not found. Jangan lupa message-nya. Oke, message-nya semisalkan user belum terdaftar. Oke, semisal di sini jangan lupa kita bungkus ke dalam objek message ya, biar lebih tampil rapih lagi nanti. Oke, di sini login menggunakan Dava ya, kita send. Nah, password Anda salah. Nah, kayaknya tadi saya masukin passwordnya salah. Tut, 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 tut. Nah, yang ini ya, hashtag. Nah, tadi pas pendaftaran, coba kita mau cek dulu nih. Kita buat akun baru aja nggak apa-apa. Oke, misal namanya Diva, passwordnya password. Kita send. Oke, udah masuk ya. Ini tokennya. Kemudian kita coba ke halaman login ya. Menggunakan akun yang sama. Nah, password Anda salah. Kenapa? Kita bisa lihat await has verify. User password. User di sini mengambil password dari yang di-request oleh body. Nah, ini ada sedikit anomali. Kenapa? Sekarang coba kita return dulu. Nah, kalau ada keanehan, teman-teman bisa cek satu persatu by data. Kita return dari usernya dulu. Dapat nggak ya hasil dari usernya? Set. Nah, ternyata udah bener nih. Namanya diva@gmail.com dan seterusnya. Sekarang kita cek di database. Nah, database kita coba kita buka ya. Oke, di database kita buka. Ini dia si Diva. Nah, sebetulnya udah kesimpan nih dia. Argon ya, kayak gitu. Berarti udah ke hash. Kalau yang sebelumnya kan password doang ya. Oke, berarti di sini ada yang salah. Nah, salahnya apa? Coba pelan-pelan ya. Pelan-pelan dalam arti kata di sini coba kita hapus dulu deh bagian verify password. Oke, sorry. Codingan, kita ke new request, kita send. Oke, nah ini udah dapat ya. Nah, kenapa yang ini error? Nanti akan kita cari sama-sama. Tapi untuk lebih menariknya coba kita return. Apakah nilai passwordnya itu masuk atau enggak ya. Itu yang paling penting. Send. Nah, password masuk sebetulnya. Oke, coba kita cek lagi nih dari fungsi yang ada. Misal kita pakai await hash dot verify. Oke, tadi kan yang mau kita verify itu hashtag string ya. Berarti punyanya si user. Coba nih. Oke, punyanya si user. User dot password. Oke. Kemudian kita masukin si nilai password. Oke. User string undefined is type. Is not view problem. Oke, nggak jadi masalah. Dia cuma undefined doang. Kita balik lagi ke request, send. Nah, nilainya masih false nih. Harusnya kan true ya. Karena yang tersimpan itu true. Coba kita lihat di model user. Di model user, passwordnya itu oke. Nah, ini dia di sini. Oh, oke teman-teman. Saya yang salah. Ternyata kita itu nggak perlu await hashmark di sini untuk menyimpan password. Kenapa Mas Rohim? Ternyata kalau kita lihat di model, di sana sudah ada before save, before disimpan ke database, hash dulu passwordnya. Nah, makanya jadi di sini dia udah ke hash.
pas simpan ke database ke hash lagi. Jadi di sini kita masukin password aja. Oke. Nah, di sini kita hapus. Nah, itu gunanya cek secara pelan-pelan. Oke. Jadi ternyata di model yang sudah tergenerate dari Adonis, dia secara otomatis sudah menyimpan password kayak gitu. Oke. Nah, maka di sini kita coba lagi ya. Kita bikin user baru, misal namanya Dovi. Oke. Misal pakai nama ya, namanya Dovi, kita send. Sorry, pindah ke daftar dulu, send. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita ke login. Ke login, kita bisa matiin bagian nama, kita send. Nah, sekarang kalau misal passwordnya salah, password Anda salah. Kalau passwordnya betul, oke. Kalau usernya belum terdaftar, misalnya Dovi, kita send, user belum terdaftar. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil menyelesaikan halaman login. Nah, simple banget kan? Halaman login selesai, halaman daftar udah selesai. Oke, berarti kita bisa notes ya bahwasannya kita sudah menyelesaikan membuat sistem daftar dan sistem login. Oke. Misalkan ini saya kasih tanda 31 Agustus ya. Oke. Ini buat bahan recapnya kita. Oke, membuat sistem daftar dan membuat sistem login. Nah, sebelum lanjut ya teman-teman, ada nggak yang mau teman tanya-tanya soal dari apa yang udah kita buat nih? Fungsi login dan juga fungsi pendaftaran. Ada yang merasa sulit, ada yang merasa rumit, dipersilakan teman-teman. Saya berikan waktu mungkin bagi teman-teman untuk menyiapkan pertanyaan selama 5 menit ke depan. Atau teman-teman dari yang pertemuan kemarin ada yang belum paham, itu dipersilahkan. Oke, saya berikan waktu 5 menit ya teman-teman untuk mungkin memikirkan apa yang sekiranya menjadi pertanyaannya teman-teman karena mumpung lagi diskusi online ini, saya harapannya ada komunikasi dua arah ya. Jadi apa yang sekiranya teman-teman ingin sekali tahu, tapi kalau lewat chat itu kurang dan seterusnya. Jadi silakan teman-teman saya berikan waktu 5 menit.
Oke, halo tes teman-teman. Apakah sudah Oke, nah ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi yang pertama dari Aska, Mas kalau memakai Adonis JS itu sekali install aja ya atau setiap project baru harus install lagi? Oke, Mas Aska. Jadi setiap project itu Mas Aska harus install lagi karena installnya si Adonis itu hanya diperuntukkan untuk satu objek aja kayak gitu. Jadi setiap ada project baru, nama folder baru, kemudian installnya install baru juga gitu. Oke. Kemudian oh ini dari tim jawab. Oke. Kalau OWED itu kegunaannya untuk apa Kak tadi? Itu sesuai artinya ya dalam bahasa Inggris untuk menunggu sequence. Dalam arti kata dia itu mencoba untuk menunggu proses selesai baru menjalankan proses selanjutannya. Oh ya teman-teman sebelumnya mohon maaf ya kalau saya nggak pakai video karena ini sambil di perjalanan juga. Oke, oke kayak gitu ya. Semoga pertanyaan dari teman-teman bisa dijawab. Mari kita lanjut materi lagi. Oke. Oke, jadi kita udah berhasil membuat sistem login dan sistem pendaftaran. Selanjutnya, kita coba sama-sama buka WIMCycle ya teman-teman. Kita buka WIMCycle, di sana itu ada yang namanya tugas ya, tugas. Nah, tugas di situ berarti kan kayak sebuah tas ya teman-teman. Di mana kita itu dapat melihat apa nih setiap tugas atau reminder yang kita perlukan. Oke, jadi dari setiap tugas yang ada, teman-teman bisa melihat apa saja nih reminder. Nah, di sini kita sambil buka ya cycle-nya. Kita sambil buka web cycle-nya di sana, kita bisa scroll ke bawah. Itu ada daftar. Nah, jadi kita akan membuat grup dari daftar tugas ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini sama teman dengan sebelumnya, saya untuk membuat daftar. Oke, langsung kan ya teman-teman. Terdengar jelas atau oke, pertama sebuah controller ya. Dan juga kita sudah membuat model. Di mana model atau kontrol tersebut sesuaikan dengan nama yang ada, yaitu di sini kita ada sesuatu. Oh, oke, sebentar. Oke, ya, semoga aman ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi dari tugas controller ini, untuk root, itu kita bisa copy aja teman-teman dari yang ada di sini. Kan kita udah punya indeks ya, dan seterusnya. Nah, bagian ini kita copy, kita masukkan di bagian tugas controller. Ini ya, tugas controller. Nah,
Ini error kenapa? Karena cannot find name HTTP context contract. Nah, ini bisa kita komen aja. Kita buka komennya, kemudian kita bisa copy satu lagi untuk yang method index untuk pengambilan data. Oke, kita masukkan index. Jangan lupa kalau kita udah buat controller, kita juga harus buat roots. Oke, di sini kita bikin root.resource. Ini khusus tugas. Di mana tugas ini bisa kita copy, kita rename ya, biar menghindari typo, koma. Nah, tugas controller seperti ini. Oke, di tugas controller kita bisa cek aja dulu apakah sudah berjalan atau belum ya. Return hello ini dari tugas. Oke, coba kita lakukan sebuah request yang ini ya. Oke, kita buat sebuah request baru deh, nggak apa-apa. Misal di sini namanya adalah http localhost 333/tugas. Send. Nah, ini udah kita masuk ya. Hello dari tugas. Oke, kita coba lihat lagi di bagian tugas. Sekarang kita coba masukin data ya teman-teman agar bisa kita olah. Pertama, kita buka database kita, PHP MyAdmin teman-teman. Di database, di sana itu ada database-nya teman-teman ya. Kemarin kita kasih nama reminder kalau nggak salah. Oke, reminder, di sana ada tugas. Nah, ini tinggal langsung kita isi aja ya. Kita isi, kita tambahkan data. Yang pertama yaitu ini date time ya. Berarti urutannya tuh YMD, year, month, sama date. Jadi 2022, misalkan bulan September, tanggal 02. Oke, kemudian deskripsinya misalkan tugas IK Programming. Nah, user ID-nya itu diambil dari mana? Nah, di sini. User ID-nya semisalkan si Diva ya. Oke. Atau kita bisa refresh, kayaknya ada yang baru tadi. Refresh. Si Dovi kalau nggak salah ya. Dovi ya. Dovi itu ID-nya 5. Berarti cara menghubungkannya, user ID-nya di sini harus 5. Kayak gitu. Nah, misal kita save ya. Oke, kita save, sudah. Nah, ini kita duplikasi aja. Kita duplikasi, ding draw. Oke, nilainya sama aja, nggak apa-apa. Tapi deskripsinya beda, deskripsi berbeda, user ID-nya semisal 5 juga. Oke, kita simpan. Oke, jadi di sini coba kita tambahin satu lagi kali ya, biar lebih menarik. Jadi ada user ID dari Diva. Kalau ini kan dari Dovi, ini punya Diva. Oke, 4. Kasih dari juga untuk kita tampilkan. Berarti sebelum itu kita harus cek dulu model kita itu sudah terhubung atau belum ya dengan migration kita. Nah, kita bisa cek Ctrl P, kemudian kita ketik tugas. Nah, di sini ada database/migrations. Kita buka. Nah, ini kan deskripsi tugases. Sorry, di tugas, di model tugas belum nih, belum kita daftarkan. Nah, ini saya tunjukin tips dan trik cara ngoding cepat dari saya. Jadi di Visual Studio Code itu kita bisa multiple selection. Multiple selection itu apa? Jadi kita bisa blok salah satu parameter. Contoh di sini saya memblok dari buka kurung, kutip. Di sini saya blok, kemudian saya pencet Ctrl D. Ctrl D, Ctrl D. Kemudian saya klik kanan. Kemudian saya pencet Shift Ctrl kanan. Kemudian saya Ctrl C, kemudian selanjutnya saya kembali ke model, saya enter 2 kali, kemudian saya paste. Kemudian indentation-nya ini saya lengkapi dengan cara saya ngeblok, Ctrl open close bracket. Close bracket itu apa ya? Kurung siku tutup.
kurung siku tutup, kurung kurawal tutup. Oke. Kemudian di bagian depannya itu bisa kita shift home, Ctrl D, kemudian kita masukkan arrow kanan, add kolom, buka kurung, public, spasi, titik 2, kita kasih aja semuanya defaultnya string. Baru kita sesuaikan, oh user ID ini adalah number. Nah, ini mempersingkat waktu ya teman-teman. Memang harus hafal dari shortcutnya sih. Sebenarnya kan teman-teman bisa tadi ya, add kolom, add kolom, public, deadline. Nah, ini kan satu-satu ya lama. Nah, dengan kalian menghafal shortcut, kalian ngodingnya jadi lebih cepat lagi. Nah, usahakan apa yang tertulis di model, ini ya folder model, itu menggunakan camel case. Nah, camel case ini apa? Jadi kita menulis huruf itu kayak onta. Onta itu kan ada punuknya ya. Jadi kita nggak boleh pakai underscore. Tapi kita ganti underscore-nya dan pemisahnya itu menggunakan huruf besar. Jadi seperti ini. Ini yang disebut camel case. Kalau yang tadi ini sebutannya snake case. Oke, atau penulisan ular lah kayak gitu. Nah, ini kita penulisan onta, jadi harus ada punuknya di sini sebagai penanda bahwasanya itu penggantinya spasi ya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang tinggal kita cek nih. Kita tinggal await dari model tugas, ini dia. Kemudian kita query. Oke, kita simpan. Sekarang kita buka tanda klien, kita ke tugas, coba kita send. Nah, ini udah tampil ya teman-teman. Nah, cuman pertanyaannya adalah, Mas Rohim, berarti kalau seandainya saya login sebagai Dovi, saya punyanya si Diva dong. Padahal kan reminder ini khusus kepada siapa yang login, kan kayak gitu. Nah, bagaimana cara membuat agar yang tertampil itu sesuai dengan yang login? Oke, jadi dari HTTP Context Contract ini, kita memiliki sebuah fungsi yang namanya out. Ini ya. Oke, nah di out itu bisa kita coba return dulu. Kita return, kita mau lihat nih. Jangan lupa ya pakai await, out, dot. Nah, di sini adalah authenticate ya. Ini kan ada check, ada default, login, dan seterusnya. Nah, kita bisa pakai yang authenticate. Oke, jadi kita ngecek user yang udah login tuh siapa gitu ya. Oke, semoga logikanya teman-teman dapat. Kita send. Oke, 404 not found by. Kenapa? Karena kalau kita lihat, oke nggak ada. Intinya gini teman-teman, bahwasannya kita kan mau ngetes user yang login ya. Coba nih kita lihat errornya ya. Oke, nah nih di sini export. Nah, raise error when router is missing. Bla 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 bla. Oke. Intinya ini dia mau ngasih tahu ke kita bahwasannya si usernya itu mana nih yang login. Kayak gitu kan, maksudnya parameter apa. Sedangkan di tugas ini kita cuman nge-get doang. Caranya si user, caranya si request ini tahu kita login sebagai apa dari mana. Nah, makanya di sana ada fitur out. Di out ini ada fitur bearer. Nah, ini dia. Nah, kita masukin token. Nah, tadi kan kita sudah berhasil generate token ya. Yang mana nih? Yang login, semisal tadi bodinya kita pakai Sidovi, kita send. Nah, token inilah yang harusnya kita simpan. Kita simpan. Oke. Klik kanan, copy. Kita masuk ke tugas nih. Yang get tadi ya, get tugas. Kita masukin tokennya. Kita send. Nah, sekarang udah ketahuan nih. Oh, saya request HTTP localhost 333/tugas dengan menggunakan token yang ada di sini. Maka yang terdeteksi adalah, oh ternyata Dovi berusaha mengakses tugas kayak gitu. Kemudian selanjutnya di tugas tinggal kita kasih parameter. Parameternya apa? Nah, pertama kita simpan dulu ya.
kita misal kasih nama di sini const user lah gitu ya. Nah, di tugas kita tinggal tambahin where. Where apa? Nah, di sana kan ada user ID ya, user ID, sorry. User ID. Itu diisi dengan user yang dari sini. Tadi kan udah ada ya nilainya. Nih, user.id kayak gitu ya. User.id kayak gitu. Oke, sekarang kita simpan. Coba kita request lagi. Nah, sekarang yang tampil hanya yang user ID-nya 5. Beda halnya kalau seandainya ini nggak saya pakai ya. Ini saya cut, saya simpan, saya balik lagi, saya send. Nah, yang punyanya Diva juga muncul. Tapi dengan yang seperti ini, karena kita sudah kasih parameter bahwasanya ini miliknya si si Dovi, maka ketika kita request, nah yang tampil cuman punyanya Dovi aja. Oke. Nah, penulisan ini juga harus diperhatikan ya teman-teman, user ID, karena ini sesuai yang teman-teman daftarkan di sini. Kalau semisalkan teman-teman daftarin di sini user identitas gitu kan, ya udah berarti di sini tulisannya user identitas kayak gitu. Oke. Oke. Nah, kayak gitu ya. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ini hal yang baru ya. Kira-kira ada yang mau teman-teman tanyakan? Oke, mohon maaf teman-teman tadi ada telepon ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak dari yang udah saya coba jelasin? Saya anggap teman-teman udah paham ya. Berarti untuk kita melakukan sebuah pengenalan terhadap siapa sih yang mengakses dari request kita, yaitu kita menggunakan bearer token nih teman-teman. Agar kita mengetahui dari hasil bearer token tersebut ternyata yang mengakses adalah si Dovi kayak gitu. Oke, selanjutnya ya teman-teman, kita lanjut di bagian selanjutnya, yaitu bagaimana caranya kita itu dapat membuat. Oke. Oh iya, ternyata di sini kita ada yang lupa. Kita lupa apa? Kita lupa menambahkan sebuah fungsi-fungsi. Contoh di sini, misalkan di sini untuk tombol tambah ya teman-teman. Kita lupa kemarin. Kita tambahin aja. Oke. Karena kan di sini pasti ada penambahan data, edit data, sama delete data, dan menampilkan data ya. Kemudian di tombol tambah ini apa yang terjadi? Nah, misalkan di tombol tambah ini kita ingin buat sebuah, oke, sebuah form yang mungkin sifatnya itu kayak pop-up ya. Jadi aja. Nah, jadi ketika tombol tambah ini diklik, maka yang tampil adalah halaman di samping ini. Halaman di samping ini apa? Jadi kita bisa kasih overlay, kita tutup, nah kemudian ini kita bisa kasih sebuah, kalau di Bootstrap namanya modal ya, kita kasih sebuah modal. Oke, tinggal di sini, semisalkan namanya adalah
tambah tugas gitu ya. Kemudian di sana ada sekelompok input. Oke, input yang pertama semisalkan untuk memilih tanggal ya. Pilih tanggal deadline. Oke, ini saya pilih tanggal deadline. Kemudian mungkin di sana ada deskripsi. Nah, deskripsi ini sifatnya panjang, jadi kita bisa masukkan teks ya, teks area. Oke, di sini ada deskripsi, kayak gitu. Kita buka. Kemudian kita perlu tombol simpan. Bisa kita copy dari sini. Kemudian tombol simpan. Simpan. Kita bisa kasih logo biar seru. Save. Oke, ini dia. Sip. Kita kecilin sedikit. Oke, kita taruh di tengah-tengah ya. Oke, sip. Oke, jadi inputnya yaitu pilih tanggal deadline sama deskripsi. Itu yang diperlukan. Berarti kita buat fungsi yang sama. Nah, di model tugas, itu kita harus menginput deadline dan juga menginput deskripsi. Berarti kita bisa membuat di bagian yang store ya, yang create bisa kita hapus karena nggak kita perlukan. Karena kalau teman-teman ingat yang kemarin, kita kan belajar tentang create ya, create, ada read, mungkin ini saya ulas lagi, ada update, ada delete. Oke, ini sebutannya adalah fruit. Nah, create ini dia masuknya ke method store. Read ini masuk ke method index. Ini saya tulis index. Update ini masuknya ke method update. Ini masuknya ke method destroy. Nah, masih ingat ya teman-teman kalau metode itu adalah ini. Ini adalah namanya metode. Oke, ini saya hapus lagi. Oke, di sini kita bisa await tugas dot create. Nah, apa nih data yang mau kita create? Nah, di sini kan ada ya, ada deadline, ada deskripsi. Ya udah kita masukin aja di sini ada deadline dan ada deskripsi. Nah, kalau seandainya kita bisa lihat user controller, kita bisa cek. Nah, cara ngambilnya kan kayak gini ya, kita copy aja. Kita copy, bodinya berarti adanya deadline sama deskripsi. Nah, ini kenapa error? Karena kita lupa menginputkan di sini. Oke. Oke, kemudian di sini bisa kita coba return untuk kita lihat hasilnya ya teman-teman. Oke, coba kita tes. Kita tes menggunakan yang post. Bisa ganti jadi tugas ya. Tugas. Kemudian yang dibutuhkan adalah deadline dan deskripsi. Oke, deadline di sini sesuai urutannya, yaitu year, kemudian month, kemudian tanggalnya ya, kayak gitu. Oke, deskripsi, password, bla bla bla, udah lah ya. Nah, ini bisa kita hapus. Sekarang kita set. Nah, udah berhasil nih teman-teman. Deadline, deskripsi, created ad, dan updated ad. Sekarang kita lihat di database. Masuk belum ya? Oke, coba saya reconnect lagi. Refresh. Nah, udah masuk nih. Nah, cuman ini miliknya siapa? User ID-nya belum ada. Nah, bagaimana cara dapetin user ID-nya? Sama seperti tadi teman-teman, berarti kita aktifkan out di sini. Di sana ada bearer. Nah, kita isi kayak yang ada di tugas. Nah, ini kita copy, kita isi agar request oleh atau dikumpul oleh token A, contoh kayak gitu. Oke, kemudian kita bisa nih mengambil nilainya dengan cara seperti apa? Seperti di atas. Kita ambil, oke, cons user, jangan lupa out di sini ya. Kemudian selanjutnya bagian user ID kita isi dengan user.id.
Kayak gitu. Kita simpan. Sekarang kita coba hit lagi endpointnya. Kita tonjok lagi. Nah ini ya. Coba kita send. Set. Nah, di sini udah ada nih sekarang user ID-nya, user ID 5. Kalau seandainya saya refresh yang di database, nah udah ada ya. Jadi kalau seandainya saya klik nih bagian sini, oh itu punya si Dovi kayak gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Caranya bagaimana kita dapat melihat kira-kira ini yang nge-hit endpoint, sebenarnya hit ya. Hit itu kayak pukul gitu. Yang nge-hit endpoint atau yang mukul endpoint itu siapa? Oh ternyata si Dovi. Oke, kita udah berhasil membuat create ya. Oke, create udah, read udah, CRUD ya, CRUD. Berarti sekarang kita buat update. Nah, yang bagian show sama edit bisa kita hapus. Oke, bagian update itu mirip sebetulnya, bisa langsung kita copy. Kayak gini. Tinggal sesuaikan aja out dan request. Bedanya apa? Bedanya itu kita tidak memerlukan create di sini, tapi kita memerlukan sebuah query. Sebuah query untuk bisa kita where-kan. Baru kita update kayak gitu. Ini urutannya. Nah, parameternya apa? Parameternya adalah ID. Ya kan? Kayak tugas ini mau tugas yang mana nih yang diupdate, karena kan setiap database itu kan punya unique value ya teman-teman. Saya coba back. Nah, ID itu yang ini, karena tidak mungkin dalam satu data table, dalam satu table itu ada ID yang sama, karena itu tidak bisa kayak gitu. Oke, ID berarti kita membutuhkan sebuah parameter di sini, params dari ID. Nah, params ID di sini kayak gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan. Terminal teman-teman, ini saya perbesar aja ya biar lihatnya nyaman. Kita Ctrl C, clear. Oke, kita coba ketik node s. Di sana ada list routes. Oke, node s list routes, enter. Nah, kita bisa lihat nih di bagian tugas, untuk kita bisa put atau patch itu dia ada ID di sini. Makanya kenapa saya bisa tahu ada ID, karena ya saya udah tahu ngodingnya gitu ya. Nah, tugas edit ini masuknya kemana? Dia masuknya ke edit. Kemudian put patch tugas ID ini dia masuknya ke komponen mana? Oh, ternyata ke metode dari update. Nah, teman-teman bisa nih lihat di sini. Nah, cuman kan tadi kalau kita lihat ya teman-teman, Mas Rahim kan tadi hapus bagian show, bagian edit sama bagian create. Di sini tampil, bisa nggak dihapus Mas Rohim? Bisa. Caranya gimana? Kita bisa ke roots lagi. Oke, kita ke bagian roots. Nah, di sini bagian resource kita bisa kasih titik lagi, titik. Nah, API only. Oke, jadi hanya kebutuhan root aja kayak gitu. Yang ini juga bisa kita kasih API only. Kita simpen. Nah, sekarang kita jalanin yang sama. Nah, sekarang lebih singkat ya. Jadi kebetulan itu cuma CRUD doang tuh. Get, post, put, delete. Kayak gitu. Get, post, put, delete, get, post, put, delete. Lain halnya sama gini, jauh lebih banyak. Sekarang kita persingkat jadi seperti ini. Itu ya teman-teman. Sekarang kita jalanin lagi. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Oke, kita catat dulu. Tadi kita sudah berhasil membuat sistem daftar dan sistem login. Kita sudah berhasil menghit endpoint, di mana endpoint itu si localhost 333 slash resource-nya ya, source. Oke, dengan menggunakan token dari user yang berhasil login. Kemudian kita sudah berhasil menampilkan data tugas atau reminder dari token tersebut. Sama kita sudah berhasil menambahkan data tugas atau reminder melalui endpoint yang sudah kita siapkan. Kita
Selanjutnya kita masuk ke bagian update. Nah, ini update kayak gini. Berarti kita ikutin ya roots-nya teman-teman. Tadi kan di sini untuk update adalah /tugas/id. Oke. Berarti di bagian tugas. Nah, bagian tugas kita ganti dulu jadi put. Oke, tugas/id. Nah, ID di sini adalah nilai yang di database. Misal saya mau ngubah yang 5 ya, ID 5. Oke, ID-nya itu 5. Bodinya itu misal pas deskripsinya punten saya update ya. Oke, ini saya send. Oke, ini udah berhasil ya teman-teman. Cuman tampilnya seperti ini nih. Oke, kita return await tugas, tampilnya adalah seperti ini. Array 1 kayak gini kan. Nah, kita cek udah berhasil atau belum ya. Kita refresh. Nah, deskripsi punten sudah diupdate kayak gitu ya. Oke. Nah, kita kan nggak mau ya bahwasanya tampilnya kayak gini. Berarti bisa kita cek nih teman-teman. Cons tugas, sorry. Cons tugas itu berhasil dibuat. Maka kita mau return response. Response di sini jangan lupa tambahkan di sini ya. Response. Jangan lupa kasih koma. Oke. Return response bahwasanya oke. Berhasil terbuat. Berhasil terupdate, sorry. Data berhasil diupdate. Jika gagal, maka return response misalkan apa ya yang kira-kira bad request atau mungkin kita kasih bad request saja lah ya. Kemudian message-nya adalah data tidak berhasil diupdate. Nah, ini berkaitan juga sama yang ini teman-teman ya. Kita bisa custom pesannya. Oke, jika tugas berhasil, maka kita copy aja nih. Kita copy semua ya. Nah, data berhasil ditambahkan. Data berhasil ditambahkan. Oke, responsnya jangan lupa, koma respons. Kita simpan, nah sekarang coba kita update ya. Biar tampilannya lebih nice lagi, lebih sesuai industri banget. Nah, data berhasil diupdate. Nah, ini kan jadi lebih enak yang lihatnya. Oh, data berhasil diupdate. Kalau kayak tadi kan kayak, itu apaan? Satu, kayak gitu kan. Oke. Terakhir teman-teman, kita ingin menjaga bahwasannya data yang diupdate ini hanya bisa dilakukan oleh user yang sesuai. Nah, gimana tuh caranya? Jadi, sebetulnya saya kan login di sini sebagai Dovi ya teman-teman. Saya pengen update nih yang punyanya si Diva. Apakah bisa? Bisa. Saya tinggal masukin ID-nya Diva. Kemudian saya masukkan di sini /3 ya. Kemudian Diva saya hack send. Data berhasil diupdate. Ketika saya refresh, nah Diva saya hack. Nah ini kan bahaya ya. Dalam arti kata, kok bisa sih user itu mengupdate data punya orang lain? Makanya kita harus menjaga. Jadi di sini kita akan belajar cara mengamankan atau menjaga aplikasi kita. Oke, jadi pas di bagian update aja, di bagian update kita cek dulu cons, kita kasih namanya aja cek gitu ya. Await tugas.query sama nih ya sampai sini. Oke. Nah, kita cek query where ID. Oke. And where user ID itu sama dengan user.id. Nah, kebayang ya teman-teman logikanya ya. Jadi, jika ID tersebut memang miliknya user Dovi, maka silahkan Dovi lanjutkan.
Tapi jika tidak, maka Dovi tidak memiliki wewenang. Bisa kita kasih return, respon, kalau nggak salah ada namanya itu, bukan phone apa ya, yang lebih tepat itu sebenarnya 403 itu unauthorized, forbidden, dilarang. Oke, forbidden. Kita kasih message, kamu tidak memiliki akses untuk mengupdate data berikut. Oke, sekarang kita simpan. Sekarang coba ya teman-teman, kita refresh di sini. Kita balikin ini menjadi punyanya Diva. Mungkin yang ini saya kasih punya Diva juga. Oke, saya simpan. Nah, sekarang saya coba lakukan update lagi nih. Saya tokennya tadi tetap pakai Dovi, tapi saya mau update-nya Diva. Saya send. Wah, ternyata masih jalan. Oke, masih jalan. Coba kita refresh. Oke, masih terupdate. Kita lihat lagi apa nih yang salah. Coba kita return. Kita return check. Kita send. Oke, ini dia. Coba saya update lagi jadi 4 ya, teman-teman. Oke, saya send. Oke, tadi ternyata belum saya save ya yang di sini ya. Sorry. Oke, return check kan hasilnya kosong nih ya. Hasilnya adalah kosong. Oh, kenapa dia berhasil? Saya lupa kasih first di sini. Dot first. Nah, jadi untuk ngecek apakah ada data atau tidak, pastikan teman-teman pakai ini ya. Karena dia akan mengambil data pertama, first gitu ya. Oke, sekarang kita coba sudah berhasil, kita send. Nah, kamu tidak memiliki akses untuk mengupdate data berikut. Tapi kalau misal saya update punya saya sendiri, punya Dovi, ini akses saya send, nah, kita refresh. Nah, ini akses saya. Jadi dia nggak bisa nge-hack punya Diva lagi ya. Kayak gitu. Oke, jadi kita udah berhasil mengamankan dan mengupdate. Selanjutnya yang terakhir teman-teman. Kita mendelete tugas. Oke, kita masuk ke tugas controller. Kita destroy ya bagian sini. Prinsipnya sama sebetulnya, jadi kita bisa copy aja bagian ini. Atau sampai sini nih. Biar kita bisa kasih custom response ya teman-teman. Nah, tinggal kita masukin di sini ada request, kemudian ada out, ada response. Nah, kita bisa juga nih kasih cek juga biar aman. Oke, halo tes teman-teman. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, ini dia. Oke, ini jangan lupa kita kasih params juga ya. Kita kasih params ID. Oke, params ID. Nah, ini kita nggak perlu request ya di bagian destroy. Oke, kita nggak apa, karena kita ingin menghapus data. Delete. Oke, ini dia. Sip, data berhasil di delete. Oke, coba kita coba ya. Kita coba. Uh, 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 uh. Tadi mana ya? Data berhasil diupdate. Nah, sekarang kita delete. Oke, saya delete punya Dovi. Nah, data berhasil delete. Kalau saya lihat database, saya refresh. Nah, udah hilang ya. Nah, semisal saya pengen delete punyanya Diva. Saya delete. Nah, kamu tidak memiliki akses. Oke, teman-teman semuanya. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Kita sudah berhasil
melakukan CRUD ya. Berhasil melakukan CRUD pada sistem atau aplikasi reminder kita. Oke, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, kira-kira udah gimana teman-teman? Cukup pusing nggak? Oke, semoga Mas bisa lihat reminder mau di SS. Oh, boleh-boleh. Sebentar ya. Ini nanti codingannya juga saya taruh GitHub ya teman-teman. Jadi besok kita akan belajar GitHub juga. Oke, ini kita akan review. Oke, silakan teman-teman yang mau screenshot bagian tugas. Silakan di screenshot. Oke, udah. Oh iya, jangan lupa nanti kita foto ya. Kemarin diingetin sama Mas Asep. Oke, ini udah. Saya lagi ke bawah ya. Silahkan di screenshot. Oke, silahkan di screenshot lagi. Oke, jangan lupa biasanya banyak yang udah buat controller tapi kok nggak jalan. Nah, roots-nya belum dibuat. Biasanya kayak gitu. Oke. Oke, udah ya teman-teman. Sekiranya sudah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sebuah materi kita dari awal sekali, dari bagaimana klien meminta proyek, kita mulai desain, kita buat desain datanya menggunakan Excel. Oke, siap sama-sama Mas Aska. Oke, teman-teman yuk kita foto bareng karena kemarin kita lupa foto bareng. Silakan nyalakan kameranya teman-teman semua. Link absennya belum. Oh, yuk teman-teman admin dari apa namanya Zoom boleh dikirim link absennya. Oke teman-teman, yuk kita semuanya buka kamera. Yang bisa buka kamera untuk kita foto bersama. Oke, mungkin kita hitung mundur ya. Ah, kayaknya saya doang sih yang nyalain kamera ini. Oke, 3, 2, 1. Teman-teman, kalau seandainya kalian ada kesulitan, kalau semisal kalian ada yang belum paham, nggak usah sungkan-sungkan untuk tanya ke kita ya. Karena kita akan mencoba untuk memfasilitasikan kalian semua sampai kalian bisa menjadi seorang programmer full stack developer. Oke, mungkin sekian ya dari saya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama Mas Main untuk kita ya. Siap, sama-sama Kananta. Oke, mungkin boleh